Kang Ferry ini kan ketika kita googling begitu ya, itu identik dengan perjalanan solo, artinya sendiri begitu. Nah, emang pergi katakanlah 2 minggu, 3 minggu sendiri emang nggak capek karena nggak punya teman atau apa nih? Gimana? Semua kembali ke diri sendiri ya. Jadi lu nyari apa sih di perjalanan? Kalau gue mencari hal baru, maksudnya yang gue nggak tahu gitu. Ya betul. Banyak itu orang yang saya pengen kesana karena teman saya kesana. Nah kalau gue kurang suka sama konsep itu. Gue pengen kesana karena gue pengen tahu di sana ada apa sih gitu. Ya. Nah itu kenapa gue jalan solo? Karena kalau gue berdua, gue pasti ngobrol sama temen gue dong. Oh iya. Gue jadinya nggak ngobrol sama si penduduk atau nggak jadi patung yang observer itu, enggak. Gue pasti asik aja ngobrol sama temen gue. Iya. Akhirnya gue lupa sama sinyal-sinyal yang ada di luar yang sebenarnya menarik. Apakah alasan bepergian dengan motor itu sepraktis itu atau ada hal lain kenapa memilih medianya motor? Pertama murah. Oh murah, oke. Murah. Gue pakai motor yang seliter bisa 40 kilo. Oke. Ya gue pakai Pulsar. Pertama karena murah, motornya berat. Terus kalau gue tinggalin di mana aja nggak ada yang ngembat. Gitu. Karena murah dan berat. Jadi maling pun kalau misalnya mau ngembat, males, masa hanya karena harga dia dapat untungnya nggak seberapa. Iya. Tapi kalau ketahuan, usahanya berat gitu loh. Mendingan ngembat motor metik-metik lah gitu kan. Iya. Jadinya dengan biaya yang kecil, gue bisa kemana-mana. Iya sih. Ya kayak misalnya gue ngisi full tank, gue bisa pulang pergi Bandung Cirebon, atau gue bisa pulang pergi ke Sawarna, gitu. Cuman 1 tangki doang. Iya. Sisanya kan gue bisa buat nraktir orang di jalan lah, atau apalah, atau bawa bensin 1 jerigen gitu ya, ekstra. Sebenarnya buat apa sih? Itu buat kalau di jalan misalnya gue ketemu ada orang yang mogok atau apa, tujuannya bukan buat gue. Oke. Tapi lebih ke kalau ada orang yang susah di jalan, gue bantuin, kenapa enggak? Terus biasanya ngobrol. Dari situ baru. Jadi informasi baru. Informasi baru. Iya. Cerita baru gitu ya. Karena ada kenikmatan ketika lu bantuin orang. Kalau di gue ya, gue ngebantuin orang lain itu dapat kepuasan. Ya jadi pernah waktu itu kejadian di daerah Sukabumi Selatan tuh kan banyak emas, banyak tambang emas. Terus udah gitu gue iseng main satu desa yang kok ini kayaknya dulunya rame sekarang mati. Terus gue ngobrol lah, malam-malam tuh gue nyampe jam 12 gitu, 12 malam nyampe desa situ ada satu warung yang buka. Terus gue nanya, Pak, gue boleh nggak nungguin pagi sampai pagi jam 4 di sini? Karena jam 4 saya mau jalan ke arah situ. Terus dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa, nggak mau tidur aja di dalam, enggak, saya di sini aja. Karena saya tidurnya ntar aja siang gitu. Gue pengen menikmati ngejar paginya. Oke. Subuh. Akhirnya ngobrol lah sama si bapak itu. Iya. Dia cerita bagaimana tanah di situ dibeli orang. Tahun pertama yang dibeli di daerah yang puncaknya. Terus tahun kedua di ininya turun dari puncak. Yang ada dibabatin tuh hutan-hutannya. Lama-lama airnya habis dong. Ya. Air tanahnya kan ya, berkurang. Betul. Sumber airnya jadi mati semua. Sumber airnya berkurang, mulai ada yang nggak betah, jual tanahnya lagi. Oh, oke, pendekatannya gitu ya, dibunuh dari sumber mata air. Jadi yang namanya mafia tanah itu kan banyak ya. Dulu ketertarikan gue ke situ banyak. Jadi mafia tanah ini kerjanya gimana sih? Oke. Terus, ini mah cuman gue aja sok-sok berteori ya. Salah satunya yang gue lihat, teorinya berarti mereka nggak kejar langsung, nggak beli berapa hektar gitu. Nggak, memang hektar-hektar mereka beli, tapi bukan dibunuh dari awal. Dibunuh tuh sumber airnya dulu. Oh ini teori baru nih, gue bilang. Dibuat nggak nyaman tinggal di situ. Dibuat nggak nyaman, lama-lama mereka nggak nyaman, dijual, lama-lama habislah penduduknya. Nah si bapak ini cerita ke gue seperti itu.
Tapi saya nggak mau seperti itu. Karena kalau saya jual tanah saya, nanti anak cucu saya bilang kampung halaman itu yang mana? Saya pengen anak cucu saya masih punya kampung halaman. Nah, itu termasuk perjalanan yang waktu gua masih di awal, yang membekas banget kalimat itu. Kalau tanah gua dijual, anak cucu gua menyebut kampung halaman itu mana? Dan apa kampung halaman itu? Jadi udah mana, apa, dan bagaimana? Iya. 5W1 aja langsung keluar itu. Keluar kan? Terus gue mikir, iya juga ya. Gitu. Iya, betul. Perjalanan yang sama, gue ketemu lagi orang yang daerah itu tuh pinggir pantai tapi jualannya batu-batu kali. Batu kali. Terus gue bilang, Pak, ini daerah ini sebenarnya menarik ya Pak ya, buat wisata gini. Wah, Cep. Kalau orang Sunda kan gitu, Cep, di sini mah udah ditawar-tawar tanahnya, tapi bapak mah nggak mau jual. Kenapa Pak? Kembali lagi. Hal yang sama dalam perjalanan yang sama, ada 2 orang yang bilang anak cucu saya nyebut kampung halaman di mana. Terus gue langsung, ini perjalanan apa gitu. Oke. Iya, pada saat gue pulang gitu ya, bertanya-tanya kan, kenapa di perjalanan ini gue disodori hal tersebut. Terus gue balikin lagi ke diri gue sendiri. Gue jalan, kalau hitungan statistik gitu ya, gue jalan 1000 km. Apa harus dibanggakan? Lu jalan ke kilometer 0. Apa sih yang dibanggakan? Sertifikat. Ya, enggak. Pada akhirnya orang larinya ke sana ya. Iya. Pengakuannya di sertifikat. Tapi buat gue, apa yang lu dapat? Ya. Orang hanya cerita, ya saya sampai ke Sabang, saya dapat sertifikat .0. Perjalananmu sampai dapat sertifikat itu gimana? Ya, betul. Apa orang-orang yang kamu lalui, cerita mereka kayak apa? Dan orang nggak nanya, gimana perjalanannya waktu itu? Pertanyaan selalu, dapat begal nggak waktu itu? Nah. Kenapa harus pertanyaan-pertanyaan sensasi yang ditanyakan? Tapi makanan apa yang lu baru coba waktu di perjalanan? Kan orang nggak nanya. Selalu nanyanya makanan apa yang paling enak, paling bagus, paling ini. Enggak. Oke. Padahal kan lu bisa nanya, misalnya, lu yang ngerasa jatuh begonya di mana sih? Orang nggak nanya lo itu. Iya, betul. Di titik mana lu ngerasa di perjalanan, gua ngapain? Nah, titik terendah lagi sih. Mental terendah lu ada di mana nih? Iya. Apakah pas di Palembang, atau pas udah nyampe, atau pas perjalanan pulang? Gitu. Itu orang nggak pernah tanya. Orang selalu melihat tuh yang, wow, lu nyampe di Sabang seperti apa? Weh, ada monumen, ada. Iya, itu semua lu bisa lihat di Maps lah sekarang ya, Google Maps. Tapi lu nggak nanya sama orang tersebut, lu dapat apa di perjalanan? Kang Ferry tadi sudah nyinggung soal titik terendah. Pernah nggak ngalamin itu? Gua jalan itu intinya karena gua merasa rendah. Merasa rendah? Jadi gini. Gimana maksudnya aja? Umur gua tidak muda. Gua jalan-jalan itu karena gua merasa, kenapa ya? Gua kalau di antara teman-teman gua ngerasa ada rasa nggak pede. Jadi ketika teman gua ngumpul, kayaknya enak ya hidup dia. Kerjaan ada, gini ada. Sementara gue wira swasta lah, dia punya rumah, dia punya itu. Terus gue ketika gue bercerita, gue nggak mau gue cuma cerita punya ini punya itu. Gue pengen ceritanya gue ketemu apa, terus dari yang si itu gue ceritain balik ke dia. Jadi bukan sekedar ria atau pamer, tapi pamernya itu memamerkan orang lain gue. Jadi mediator lah gitu ya. Jadi gue cuman corong. Di situ tuh gue ketemu ada bapak-bapak yang pemikirannya wow banget buat gue. Iya. Atau kayak misalnya gue ketemu di Trenggalek itu, gue kesasar lah. Kesasar terus kemalaman terus ketemu petani kopi. Petani kopi ngajakin gue nginep di gubuknya. Yang literally emang gubuk. Ya. Gubuk itu diisi sama dia dan 3 orang anaknya. Lantai bawahnya cuma masuk 4 motor. Cuman 2 motor,
barang-barang, terus dapur, terus di atas mereka tidur. Terus pas gue mau tidur, dibikinin dong saung sama mereka. Tempat duduk-duduknya dirapiin sama mereka. Gue takjub kan. Malam ngobrol-ngobrol, ternyata bapak itu memilih tinggal di gubuk di kebun, tidak mau lagi balik ke kota, gara-gara dia residivis. Ya gue begitu dengar, iya saya residivis, dingin. Gue pulang selamat nggak ya? Gitu. Ya ketakutan itu ada, tapi gue bilang, ya kalau emang harus mati sekarang ya mati aja. Berakhir di sini ya sudah lah ya. Ya sudah lah gitu. Tapi kalau bisa mah jangan saya pulang hanya dengan kolor gitu ya. Ya yang paling buruknya udah gue bayangin. Lanjutlah ngobrol, gue langsung udah tenang. Ternyata dia itu merasa kalau dia di kota karena orang-orang tahu dia residivis, dia dicap. Sampai ke anak-anaknya juga. Akhirnya dia bilang biarlah anak-anak yang tinggal di kota pulang pergi, anak paling gedenya lah di kota. Saya mah di sini aja supaya anak saya nggak ikut kena cap. Dari perjalanan itu gue dapat banyak cerita kan. Ngumpul lah gue sama teman-teman, gue bisa berbagi cerita itu. Wah gue bilang. Dan pasti nggak ada yang punya. Ya. Nggak ada saingan gitu. Yang paling simpel, jadi bahasa simpelnya adalah gini. Kita tuh diciptakan seimbang. Ya. Ada yang punya kekayaan, nggak punya waktu. Oke. Ada yang tidak kaya, tapi punya waktu. Oke. Gue yang kedua. Oke. Apa yang awal-awal menggerakkan Kang Ferry akhirnya memutuskan, oke, saya akan melakukan perjalanan? Apakah yang tadi? Gue dari kecil itu emang seneng jalan. Seneng jalan, oke. Gue tipe rumahan, bisa dibilang kurang ya. Jadi gue lebih seneng keluar. Dari kecil tuh. Dari kecil bilangnya cuma di komplek, ternyata keluar komplek. Naik sepeda. Ya. Terus zamannya orang kalau di Bandung kan ada Saritem, tempat plat merah lah, lampu merah itu. Gue pengen tahu dong. Iya, penasaran gitu. Penasaran seperti apa sih? Tapi gue nggak pengen untuk terjun. Tapi pengen tahu aja. Pengen tahu aja di situ. Tahu ceritanya begitu tadi. Waktu itu naik angkot masih 250 perak naik angkot. Ngantongin aja gue 500 perak. Pulang pergi, udah aman tuh. Pokoknya pulang pergi sama. Berangkatlah gue, bayar angkot 250, saya turun masuk ke gangnya. Oh kayak gini. Terus nanya, duduk doang di warung ngopi? Enggak ada uang saya. Saya pengen duduk aja sini. Oh ya nggak apa-apa. Orang sana oke aja. Nggak memaksa gue harus beli. Nawarin dia, gue bilang kan. Lihat, oh yang datang tipe orangnya kayak gini. Terus, kamar rumah itu mentereng. Yang itu harganya berapa? Oh sekian. Yang itu rumahnya kurang mentereng. Harganya berapa? Oh sekian. Jadi bentuk rumah menentukan harga Jadi dari yang kayak gitu sudah gitu. Udah nih selesai. Dari gue start dari situ jam 1 lah, jam 12-an lah, sampai jam 5 pagi. Jadi kenapa gue selalu jalan itu sebenarnya karena keinginan tahu sih. Makanya gue kadang suka lupa waktu. Pada akhirnya karena gue sadar bahwa gue lupa waktu, perjalanan gue harus panjang gitu aja. Ya. Oh kan, bisa cerita sedikit terakhir kan yang soal kecelakaan itu gimana sih awalnya sampai tidur. Jawabannya kok. Jadi gue memang ada rangkaian kerjaan tuh. Satu bulan terakhir tuh memang ada rangkaian kerjaan. Kerjaan full begitu ya? Ya nggak full, tapi memaksa gue untuk Bandung, Jakarta, dan gue memilih naik motor. Terus udah gitu, hari itu kerjaan gue semua beres. Yes, beres. Ngumpul lah sama teman-teman, udah gitu. Ntar jam 1 gue cabut. 1 dini hari? 1 dini hari gue cabut. Jadi gini, gue lupa umur gue. Gue pikir, jadi selama itu tuh gue bisa waspada segala macam tuh karena adrenalin masih bekerja. Nah ini adrenalinnya udah habis, udah selesai kan kerjaannya, muncullah ngantuk segala macam tuh. Nah itu gue lupa. Tidurlah gue di jalan, saya tabrakan,
Tabrakan itu kondisi tidur, gue bangun udah di aspal. Begitu jatuh di aspal terus gue bangun. Nah, begitu gue sadar bahwa ini kecelakaan, gue punya SOP bahwa apa aja yang harus diperiksa. Jadi gue pertama memang langsung nelan ludah. Nelan ludah itu untuk tahu apakah ada pendarahan di mulut lah. Ya. Terus gue mau buka helm, si tangan gue sakit. Oh, patah tangan, udah santai. Itu masih tiduran tuh. Terus gue meriksa kuping, meriksa hidung, kuping kanan nggak ada darah. Berarti kepala gue aman. Set, helm diraba nggak pecah. Berarti kepala gue aman. Mau berdiri gue, kaki gue nggak ada. Di situ gue langsung ambil kemungkinan terburuk. Ini amputasi. Wah, bayangannya langsung ke sana gitu. Langsung amputasi, nggak siap lah gue bilang. Untuk bayangan amputasi nggak siap. Akhirnya gue ambil yang gue masih mampu lah ya. Nalar gue masih terima di saat itu. Gue cacat seumur umur. Ya. Gue lumpuh, cacat seumur umur, kursi roda. Oke, siap nggak? Siap. Udah. Set, begitu udah siap, baru ambil handphone, blast di grup. Gue kecelakaan, titiknya ini. Datang ada satu orang, gue lihat dia ngajak mau bantuin kan. Tapi berhubung Jakarta, jadi gue mesti merhatiin ini orang siapa gimana gitu. Terus auranya bagus, aura orangnya bagus gitu. Ya udah, tolong teleponin tiga nomor ini. Ini kakak gue, sobat gue. Memang ada ring pertemanan yang lo harus punya kalau ada apa-apa kan. Tolong teleponin ini. Sama dia diteleponin, terus dia nanya, mau rumah sakit mana? Saya mau yang pemerintah, dekat sini apa? Fatmawati? Oke, Fatmawati lah. Terus dia, ambulans ya? Gue bilang, iya ambulans. Tapi gue nggak mau ambulans APV atau Avanza. Gue mau ambulans bener. Karena dia harus punya stretcher yang tipe Anu. Terus datanglah ambulansnya datang, si paramedisnya datang. Gue nanya, kalian pakai stretcher apa? Stretcher gunting apa stretcher biasa? Stretcher gunting cocok tuh. Kalau enggak, mendingan lu balik dulu ambil stretcher gunting. Karena gue kaki ke bawah nggak gue rasa. Berarti tulang belakang ada yang kena gitu lah. Teorinya, gue tahu teorinya ya. Ya. Nah, teorinya begitu. Oh ya, ngerti. Ada kok di kita bawa gitu. Oke, udah pindah ke stretcher, masuk ke ambulans. Gue nanya satu lagi, nggak apa-apa. Apa? Gue boleh tidur nggak? Boleh ketiduran nggak? Kalau bisa jangan. Ya udah, pokoknya kalau gue sampai ketiduran lo tampar aja ya, gue bilang. Sampai rumah sakit, diperiksa ini, periksa itu. Sampai akhirnya ambil keputusan operasi. Gue tetap sih, walaupun operasi ini hanya untuk menjaga gue masih hidup. Udah, operasi. Terus udah gitu, gue bed rest dong. Selama 3 bulan tuh gue nggak bisa ngapa-ngapain, hanya tempat tidur. Datanglah COVID itu buat gue adalah berkat banget. Oke. Kenapa itu kan? Berkat banget, karena itu membuat semua orang satu dunia bed rest. Ya. Dan ternyata memang kami lagi butuh itu. Iya nggak, maksudnya seluruh dunia jadinya bed rest dalam artian lockdown kan. Ya, betul. Dan gue langsung jadi bersemangat banget untuk maju. Ya karena di 3 bulan awal itu kan ya, maksudnya Desember sampai Februari 2020 itu kan gue kalau lihat Instagram, YouTube atau apapun lah ya, WA temen gue main ke sana, temen gue main ke sini, agak-agak bete juga sih. Ya. Karena udah sering bepergian. Terus gue cuma bisa tiduran, gitu. Begitu mereka semua nggak bisa pergi, gue langsung ngambilnya, berarti gue harus dapat pelajaran dari COVID. Pelajaran paling baik adalah yang buat gue ambil egonya aja kan. Gue bisa
membangun kepercayaan diri gue selama COVID. Karena semua orang menurut gue di platform yang sama. Oke. Berada di level yang sama di sekarang level yang ya. sama semua orang. Terkungkung semua nih. Cari-cari tahu lah gue tentang pandemi. Apakah pandemi itu kapan terakhir ada pandemi, berapa lama di tahun itu. Pada saat itu gue bilang berdasar yang orang tulis di referensi itu, gue memberanikan diri untuk bilang ini 3 tahun pandemi. Paling cepat 1,5 tahun, paling lama dan yang paling gue inginkan adalah 3 tahun. Itu masa itu gue belum bisa pup, belum bisa pipis karena gue belum tahu ototnya yang mana, apalagi berdiri belum, jadi sama sekali belum bisa apa-apa bisa dibilang. Udah 3 tahun gue dikasih waktu 3 tahun. Sesuai dengan prediksi tadi. Dengan prediksi bahwa tadi semua orang akan berhenti di situ. Itu di situ orang stagnan. Gue punya waktu 3 tahun. Gimana cara gue mengolah 3 tahun ini? Gue waktu itu ya yang tadi gue bilang belum bisa pipis, belum bisa pup. Ini dulu deh, karena ini yang paling penting. 4 gue udah bisa pipis, udah merasakan kembali. Terus udah ada perkembangan di kaki segala macam. Gue bilang ini 7 bulan gue harus bisa berdiri. Udah bisa jalan waktu itu. Bener, 7 bulan dikasih gue bisa melangkah. Belum jalan ya, melangkah. Yang walaupun ngelangkah 3 meter tuh 15 menit waktu itu, dibantu lagi. Tapi kan tercapai nih. Ya. Udahlah, jalan terus, slow gitu. November gue dipaksa sama terapis gue. Itu ada motor. Oktober akhir waktu itu. Oktober 2021 kemarin? 2020 masih. 2020. Wah, cepat banget itu. Oktober ada motor tuh Mio. Coba naik motor lagi yuk. Gue berdiri juga masih ngaco, gue bilang ya. Jalan masih ngaco. Udah, duduk aja di motor. Ya, duduk di motor. Dengan susah payah akhirnya bisa duduk. Ya. Datang lagi hari lain. Yuk, berdiri di motor ngeloncatin. Kanan ke kiri. Wah, susah payah bisa. Akhirnya November, yuk, motornya dikeluarin sama dia. Set, ya mas, naik motor. Oh, nggak berani gue. Banyak lah. Dengan segala macam teori takut jatuh, bla 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 gitu. Udahlah, jalan. Jalan mas. Jalan gimana? Dorong aja. Jadi gue cuman posisi gitu, terus gue dorong tuh motor, muterin 1 blok. Oke. Bisa. Keringetan habis. Oh bisa. Dari situ gatel. Pendekatannya sesuai dari hobi gitu ya. Rasanya motor gue masih bisa deh. Dan memang karena dia trigger, mimpi gue pun jadi mimpi naik motor. Sampai akhirnya sekali waktu di November itu, ayo mas, aku di belakang. Dia duduk di belakang, gue di depan. Kaki nggak usah turun, ada kakiku, dia bilang. Ya udah, cobain 5 menit dari nyalain motor sampai akhirnya melaju. Itu jangan, ntar dulu sampai akhirnya, udahlah, masa nggak berani gitu ya, maju dikit. Ini kemana mas? Udah depan ke kiri lagi. Ini akhirnya sampai jalan yang agak gede gitu, sampai ternyata gue bisa membuat dia takut. Dari yang tadinya gue yang takut, gue bisa membuat dia takut tapi guanya pede. Jadi gue nyusul mobil lah. Dari yang nggak berani naik motor sampai ternyata gue masih bisa nyusul mobil. Ya balik ke rumah, udah semenjak itu nggak pernah naik motor lagi. Jadi memang fasenya dari otot, terus melatih membangun lagi kepercayaan diri pada diri sendiri. Terakhirnya adalah membangun mental untuk keluar dari sangkar. Ya. Mimpinya Kak Ferry ke depan masih akan tetap bepergian dengan motor, harapannya? Enggak, main dengan motor. Apapun. Oh begitu. Jadi pokoknya gue harus bisa main. Nah,
Untuk bisa main kan harus bisa kerja dulu. Ya, ya. Ada langkah sebelum gue bisa main. Jadi dari sekarang membangun kepercayaan diri, balikin lagi apa yang dulu gue pernah bisa, atau malah gue tambah yang baru. Sampai akhirnya gue bisa nyari duit lagi. Kalau udah kekumpul duit, gue bisa jalan lagi. Ya ada uang, ada semua lah. Ya, ya. Istilahnya. Oke, ini cerita ini udah panjang sekali dan banyak hal. Iya, selamat mengedit. Oke, terima kasih teman-teman kalian sudah mendengarkan obrolan kita, dan pastinya banyak hal kita bisa pelajari. Apapun perjalananmu, kamu sendiri yang ciptakan ceritanya, dan kamu sendiri yang menikmati, dan kamu sendiri yang akan petik hasilnya. Gitu Kang ya. Jangan lupa berbagi. Dan jangan lupa berbagi. Sampai kapanpun ya kita belajar dan kita bisa dapatkan dari hal-hal baru dari orang lain, karena orang lain juga mau berbagi. Oke, kurang lebih begitu ceritanya. Ikuti terus perjalanan kami dan juga cerita-cerita menarik. Perjalanan dia. Oh, dan juga kita tunggu nanti, siapa tahu besok lusa. Kalau Kang Firly kan suka camping gitu. Kebetulan kita juga suka. Ya siapa tahu suatu hari kita bisa besok lusa kita bisa camping di mana begitu. Lalu berbagi lagi cerita. Gampang lah. Lain lagi gitu ya. Kita camping di balai kota. Oh, ini ekstrim. Ekstrim banget kan? Belum pernah kan kalian camping di balai kota? Iya, nggak ada lagi. Oke, terima kasih. Salam buat semuanya ya.